Malam merayap di antara tembok-tembok pesantren, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Lampu gantung bergoyang pelan tertiup angin, menebarkan cahaya lemah yang tidak mampu mengusir gelap sepenuhnya. Di balik pagar tinggi itu, banyak mimpi ditanamkan. Banyak doa dipanjatkan, tapi ada pula ketakutan yang tak pernah diberi tempat untuk lahir. Sebab Aisyah menulis di buku yang mulai basah oleh air matanya. Tinta huruf-hurufnya berpelukan dengan luka yang masih segar. Orang bilang, pesantren adalah tempat paling aman di dunia. Tapi malam itu, aku hanya ingin pintu surga terkunci rapat, agar manusia-manusia yang merasa malaikat itu tidak bisa masuk ke hidupku lagi. Bukunya ditutup tergesa, seolah jika tetap terbuka, isi hatinya akan melompat keluar dan terdengar oleh dunia yang belum siap percaya. Hari pertama di pesantren adalah sebuah cahaya. Senyum ibunya begitu hangat, pelukan ayahnya begitu meyakinkan. Semua terasa benar. Namun, realita kadang memegang pedang bermata dua. Sesuatu yang tampak damai belum tentu menyimpan kedamaian. Salsa datang seperti matahari kecil, ceria, ramai, penuh tawa. Aisyah merasa seperti menemukan rumah baru melalui keberadaan seorang sahabat. Tapi bahkan matahari pun punya titik paling gelap tepat di pusat nyalanya sendiri. Malam itu, ketika namanya dipanggil, Aisyah percaya bahwa pesantren memang mendidik dengan kedekatan. Ia bahkan tak sempat bertanya pada dirinya, apakah yang menunggu di balik pintu itu adalah ujian atau bahaya. Ruang kiai terlalu sepi untuk malam yang penuh manusia. Temboknya terlalu kokoh untuk tangis yang ingin memecah udara. Ada suara samar. Ada napas yang tidak seharusnya sedekat itu. Ada kekuasaan yang merayap lewat sentuhan tatapan. Ada kebenaran yang tidak butuh saksi, karena tubuh sendiri yang menyimpan semuanya. Ketika pintu tertutup, dunia seakan mengecil hingga menjadi hanya sebesar ketakutannya. Ketika pintu terbuka, dunia terasa asing, bahkan tempat ibadah pun tak lagi memberi rasa pulang. Aisyah ingin bicara. Aisyah ingin didengar. Namun setiap kalimat yang keluar dari bibirnya seolah memelesetkan dirinya menjadi pelaku. Sementara pelaku sebenarnya dipuja sebagai penjaga moral. Ketika Ustadzah menatapnya, seolah ia adalah duri yang akan merusak bunga pesantren, Aisyah merasa ada bagian dari dirinya yang diremukkan tanpa ampun. Lalu Salsa mengaku dengan suara yang pecah di tengah malam. Aku juga. Itu bukan sekadar dua kata. Itu adalah pengakuan yang penuh retak-retok yang tak terhitung. Itu adalah air mata yang membanjiri luka. Namun justru memperlihatkan bahwa luka itu nyata. Kami sama-sama tenggelam. Tapi setidaknya, kini kami tidak sendiri di dasar laut. Bu Hanum datang bagaikan lilin yang menyala dalam ruangan tertutup. Tidak cukup terang untuk menunjukkan jalan, tapi cukup untuk membuat mereka percaya bahwa jalan itu ada. Mereka mengumpulkan bukti dalam sunyi. Setiap klik rekaman adalah detak jantung yang memberontak. Setiap tulisan kesaksian adalah jeritan yang dipaksa pelan. Dan dalam setiap langkah, ketakutan mengikuti seperti bayangan tanpa jeda. Hari santri tiba, semarak di luar, badai di dalam dada. Ketika Aisyah melangkah ke arah reporter, dunia seakan berhenti bernapas. Dia seperti burung kecil yang memutuskan bahwa lebih baik jatuh dengan sayap patah daripada selamanya dikurung dalam sangkar emas yang menipu. Ini tentang kami yang diam terlalu lama. Kalimat itu bergulir seperti gempa, mengguncang panggung, mengguncang wajah yang selama ini dianggap patut dicium tangannya. Di kantor polisi, suara Aisyah tak lagi bergetar, karena ia tidak hanya membawa satu suara, ia membawa gema dari banyak santri yang akhirnya berani menyahut. Aku juga. Kebenaran bukan pedang. Kebenaran adalah cahaya, dan kegelapan hanya butuh satu cahaya kecil untuk mulai pudar. Matahari sore melukis garis keemasan di gerbang pesantren. Aisyah dan Salsa berdiri di ambang pintu dunia baru. Di belakang mereka ada kisah yang pahit. Di depan mereka ada jalan panjang tapi tak lagi sepi. Salsa bertanya lirih. Kita mau kemana sekarang? Aisyah tersenyum. Bukan senyum bahagia sepenuhnya, tapi senyum seseorang yang memilih hidup kembali.
Kemanapun langkah ini membawa, selama kita tidak lagi membiarkan siapapun membungkam suara kita. Keduanya berjalan ke arah senja. Ada luka yang masih basah, ada trauma yang masih berdarah. Namun, ada harapan yang mulai berlari. Untukmu yang membaca ini, yang menonton ini, yang mungkin menangis dalam diam. Aku hanya ingin bilang, kau pantas didengar, kau pantas diselamatkan. Dan suaramu berharga.